Pernah kebayang nggak, kalau pulau-pulau di Asia Tenggara ini dulunya adalah satu daratan super besar? Sebuah benua yang hilang, yang sekarang kita sebut Sundaland, ini bukan sekadar teori konspirasi, bukan cerita fiksi. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, bahkan sebagian Thailand semuanya satu kesatuan daratan. Permukaan laut naik drastis, menenggelamkan perlahan seluruh daratan Sundaland. Yang tersisa cuma puncak-puncak tertingginya, yang sekarang kita kenal sebagai pulau-pulau di Indonesia dan Asia Tenggara. Karena posisi geografisnya yang strategis, dekat jalur perdagangan kuno, dan memiliki sumber daya berlimpah, Sundaland sangat mungkin jadi pusat peradaban awal Asia Tenggara. Bahkan, saking kayanya potensi itu, sebagian teori berani mengaitkan Sundaland dengan Atlantis. Tapi di sisi lain, para peneliti geologi sepakat Sundaland itu benar-benar pernah ada, dan benar-benar tenggelam. Sungai-sungai besar mengalir di atas tanah itu, hutan tropis membentang, dan berbagai satwa purba hidup bebas. Mereka mungkin bertukar teknologi sederhana, berdagang hasil buruan, sampai membangun komunitas yang terhubung dari ujung barat Sumatera sampai Kalimantan Timur. Sauna purba pun menunjukkan pola sebaran yang sama, misalnya gajah purba stegodon, macan tutul. Hingga manusia purba jenis Homo erectus yang ditemukan tersebar di berbagai titik Sundaland. Manusia-manusia awal Nusantara juga hidup di sana, berburu dan membangun komunitas. Bahasa mereka akhirnya berkembang berbeda, budaya juga bercabang. Hingga akhirnya membentuk suku-suku di Nusantara yang kita kenal sekarang. Bahkan peneliti linguistik Austronesia menemukan pola-pola kosakata yang berkerabat, seolah menegaskan kalau dulu mereka memang satu rumpun. Sundaland berperan sangat besar dalam proses ini, mungkin lewat cerita rakyat, legenda banjir besar, atau mitos air bah. Mereka memulai hidup baru. Menanam padi, membuat rumah panggung, mengembangkan teknologi perahu, lalu berlayar ke arah timur dan selatan. Itulah cikal bakal penyebaran Austronesia, yang akhirnya menguasai Samudra Pasifik sampai Madagaskar. Bahkan di Nusantara, banyak legenda tentang banjir yang menenggelamkan kampung atau kerajaan. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa ingatan kolektif tentang tenggelamnya Sundaland. Beberapa temuan batu besar di lautan, struktur menyerupai dinding, sampai keramik kuno di pesisir Sumatera dan Jawa, semua itu belum terjelaskan secara gamblang. Apakah mungkin sisa-sisa perkampungan Sundaland? Budaya, bahasa, dan genetik masyarakat Indonesia sebagian besar masih menyimpan warisan Sundaland, masih jadi tanda tanya besar, dan disitulah misterinya. Kalau kita telah jalur migrasi Homo sapiens, Sundaland adalah jalur strategis sebelum mereka menyebar ke Australia, Papua, bahkan Kepulauan Pasifik. Jadi bisa dibilang, Sundaland adalah semacam jembatan penting penyebaran manusia modern dari Asia ke bagian selatan dunia. Kita seperti anak cucu dari benua yang tenggelam, yang kemudian menyebar ke pulau-pulau kecil, tapi tetap mempertahankan benih budaya kunonya. Meski sederhana, orang-orang Sundaland jelas punya kemampuan adaptasi hebat. Mereka nggak paham apa itu, tapi para arkeolog menilainya sebagai petunjuk penting, potongan-potongan puzzle dari benua yang hilang, terbukti dari bagaimana mereka bisa bertahan hidup saat tanah mereka perlahan ditelan laut. Sundaland benar-benar ada. Dan sains sudah membuktikan kalau ribuan tahun lalu wilayah ini adalah satu daratan luas. Ia jadi semacam legenda modern, benua nyata yang hilang, tempat asal nenek moyang kita yang masih bersembunyi di dasar samudra. Kita hanya perlu waktu dan teknologi untuk menyingkapnya. Bayangkan, kalau ternyata dulu Indonesia sudah punya kota besar ribuan tahun sebelum Mesir berdiri, itu akan mengguncang seluruh narasi sejarah dunia modern. Kita berasal dari leluhur yang sudah mengenal teknologi perahu, pertanian, dan jaringan sosial ribuan tahun sebelum bangsa lain menulis sejarah. Siapa tahu 5 atau 10 tahun lagi, akan ada penemuan spektakuler di bawah Selat Sunda atau Laut Jawa, yang akhirnya membuktikan kalau di sana pernah berdiri kota besar yang hilang di telan laut, atau justru mereka sederhana, tetapi sangat adaptif menghadapi bencana alam. Sejauh ini memang belum ditemukan bukti kota besar di dasar laut, tapi bukan berarti mustahil. Mungkin, jauh sebelum itu, kita adalah anak-anak Sundaland peradaban kuno yang tenggelam dan terpisah oleh lautan, tapi tetap membawa warisan budayanya sampai hari ini. Laut di sekitar Jawa, Sumatera, dan Kalimantan begitu luas, dan masih banyak area yang belum dijelajah. Coba bayangin, ribuan kilometer persegi tanah, yang sekarang terpisah jadi pulau. Dulunya nyambung semua, lalu sekitar 14.000 tahun lalu, di kutub Menkair,
Sebagian arkeolog percaya usianya bisa sampai 10.000 tahun lebih, yang artinya sudah ada aktivitas manusia kompleks jauh sebelum peradaban Mesir kuno, walaupun letaknya di pegunungan, bukan di dasar laut. Gunung Padang sering disebut sebagai salah satu situs yang terkait dengan Sundalan karena umurnya yang sangat tua. Itulah awal dari salah satu kisah paling misterius dalam sejarah manusia. Mirip banget dengan apa yang terjadi di Sundalan. Beberapa peneliti menyebut, bisa jadi kisah Atlantis itu adalah ingatan kolektif manusia yang terdengar sampai Eropa lewat jalur perdagangan kuno, dan aslinya berasal dari cerita penenggelaman Sundalan. Sundalan hilang di telan laut. Meninggalkan berbagai pertanyaan, apakah ada peradaban besar di sana? Apakah pernah berdiri kota-kota mega yang kini terkubur di dasar laut? Atau memang hanya dihuni pemburu pengumpul yang sederhana? Beberapa peneliti percaya Sundalan bukan sekadar wilayah pemburu purba. Atlantis, benua legendaris yang diceritakan Plato di Yunani ribuan tahun lalu, digambarkan sebagai wilayah kaya, makmur, punya budaya maju, lalu tenggelam tiba-tiba akibat bencana alam. Tentu saja masih jadi perdebatan sengit. Banyak arkeolog bilang belum ada bukti kuat kalau Sundalan adalah Atlantis. Bukti geologinya jelas. Peta paleogeografi menunjukkan dataran Sunda yang luas terkoneksi, mulai dari semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga ke bagian selatan Asia daratan. Kalau Sundalan dulunya seperti itu, artinya nenek moyang kita kemungkinan besar hidup bersama di satu daratan luas, dengan budaya yang saling terkoneksi, lalu ketika air laut naik perlahan, mereka terpecah jadi kelompok-kelompok terisolasi di pulau-pulau. Itu sebabnya, kalau kita lihat bahasa-bahasa di Asia Tenggara punya akar yang sama, yang bikin tambah seru. Ada jejak artefak yang misterius dan bikin mikir, di kawasan Gunung Padang misalnya, ditemukan struktur batu yang sangat tua. Bayangin, kalau benar ada budaya maju di Sundalan, lalu hancur karena banjir besar, pasti traumanya diwariskan turun-temurun. Setelah Sundalan hilang, manusia-manusia yang tersisa beradaptasi di pulau-pulau, Sundalan boleh hilang, tapi dampaknya masih terasa sampai hari ini. Inilah kenapa Sundalan sangat penting dikaji, karena dengan memahami Sundalan, kita bisa memahami siapa sebenarnya leluhur kita, apakah benar mereka sudah maju. Apakah sudah mengenal teknologi tinggi? Ilmuwan masih terus mencari jawaban, lewat peta sonar bawah laut, lewat penelitian sedimen, lewat DNA kuno. Semua dikejar untuk menemukan bukti peradaban Sundalan, dan kalau suatu hari ada yang menemukan reruntuhan kota kuno di bawah laut itu, bisa jadi penemuan terbesar abad ini. Yang akan mengubah total sejarah Nusantara, bahkan sejarah dunia. Apakah itu hanya mimpi? Bisa jadi, tapi sejarah selalu penuh kejutan. Yang jelas Sundalan bukan dongeng, itu nyata, terbukti oleh ilmu geologi dan arkeologi. Bagaimana kehidupan di sana? Banyak orang beranggapan Sundalan adalah kunci memahami penyebaran manusia modern di Asia Tenggara. Bayangkan pertemuan budaya, pengetahuan, teknologi, dan bahasa yang mungkin berkembang di sana. Dan sampai hari ini, para nelayan di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan masih kadang menemukan fragmen tulang atau batu kuno di dasar laut. Inilah kenapa Sundalan memikat, karena kita seperti memecahkan misteri jati diri sendiri. Mungkin kita bukan hanya keturunan kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, atau Mataram. Jadi, kalau ada orang yang meremehkan sejarah Nusantara, ingatkan mereka, kita berdiri di atas tanah yang dulunya benua besar, dan misteri Sundalan ini masih terus digali. Untuk sekarang, Sundalan tetap menyisakan rasa penasaran yang gak ada habisnya. Mungkin di sana, di kedalaman laut, masih berdiri reruntuhan rumah-rumah kayu, sisa alat batu, atau bahkan pelabuhan kuno. Dan selama misteri Sundalan belum terpecahkan, selama itu juga rasa ingin tahu kita akan terus menyala, membuat kita bangga sekaligus penasaran dengan akar sejarah Nusantara yang luar biasa.